Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini, jangan takut. Saudara, Injil mengisahkan bagaimana relasi kita dengan Yesus. Setelah pengajaran, Yesus naik ke bukit dan para murid naik ke perahu untuk menyeberang. Bukit dan danau adalah dua tempat yang sangat berbeda. Para murid setelah berpisah dengan Yesus menyeberang dan menghadapi badai dan gelombang. Rasa takut dan khawatir muncul. Mereka takut karena tidak mempunyai pegangan lagi, sebab Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun para murid bergerak menjauh, tetapi Yesus tetap datang dan menemui dan membuat rasa takut dan khawatir itu hilang. Awalnya ada keraguan antara hantu dan Tuhan, tetapi mereka percaya bahwa itulah Yesus. Dan Yesus pun naik ke perahu. Sesudahnya angin pun reda dan perahu menjadi tenang kembali.
Pengalaman para murid yang terombang-ambing karena angin dan gelombang yang besar bisa menjadi pengalaman setiap orang dalam mengarungi perjalanan hidup. Mengalami saat terombang-ambing karena adanya masalah bisa memunculkan kepanikan dan ketakutan, bahkan sampai tidak tahu harus berbuat apa. Kehadiran Tuhan pada saat para murid mengalami persoalan kiranya menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan mau hadir dan mau membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu, kesiapsediaan dan kemauan untuk membuka hati bagi kehadiran Yesus dan percaya kepadanya merupakan sikap iman yang perlu kita miliki. Saudara, dalam hidup ini sering kita mengalami berbagai badai kehidupan, entah besar, entah kecil, yang bisa menghancurkan iman kita. Kadang kita kuat dan tegar menghadapinya, tetapi sering kita tidak sanggup menghadapinya. Kita perlu meminta pertolongan darinya, dan hendaknya kita juga menyadari bahwa percaya dan beriman kepada Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.